Oke, bentar. Nah, kita mulai ya. Sebelumnya, selamat malam semuanya. Makasih udah nyempetin hadir ke kelas ekonomi hari ini. Kenalin bagi yang belum tahu, nama aku Mede dan aku di hari ini bakal nutor sama Ijak. Halo guys, kenalin aku Iza atau boleh dipanggil Ija juga. Oke, sesuai jadwal hari ini kita bakal bahas tentang elastisitas ya. Nah, sebenarnya elastisitas itu macam-macam ya. Ada elastisitas permintaan, elastisitas penawaran, terus ada elastisitas silang juga, dan lain-lain. Nah, nanti itu bakal kita bahas. Nah, kita pertama bahas elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas permintaan dan penawaran itu apa sih? Nah, ini tuh tingkat kepekaan permintaan atau penawaran dalam menghadapi perubahan harga. Permintaan penawaran di pertemuan sebelumnya kita udah bahas ya. Permintaan itu sebagai pembeli kita ini membeli barang atau meminta barang ke penjual. Kalau penawaran ini sebagai penjual menawarkan barangnya. Nah, di elastisitas ini kita bahas harga tuh eh, seberpengaruh apa sih terhadap permintaan sama penawaran gitu. Nah, di sini, elastisitas itu nanti bakal dibagi-bagi. Nah, gimana cara kita tahu itu barangnya elastis atau enggak? Pertama, kita harus cari dulu. Nah, ini ada rumusnya, ada 3 ya rumusnya. Yang pertama, persentase delta Q dibagi persentase delta P. Nah, delta Q itu apa? Delta Q itu perubahan kuantitas. Nah, kalau delta P ini perubahan harga. Ya, Q itu quantity, P itu price. Jadi persentase perubahan jumlah kuantitas dibagi sama persentase perubahan harga. Nah, terus yang kedua rumusnya ini tadi kalau tadi ada persennya, yang ini nggak ada persennya. Jadi cuma delta Q per delta P dikali P1 per Q1. P1 ini apa? P1 ini harga barang yang pertama atau harga barang awalnya, mulanya. Gitu ya. Nah, Q1-nya ini kuantitas barang mulanya. Nanti kita bakal coba bahas soal bagaimana cara penerapannya rumus-rumus ini. Terus yang ketiga ini ada Q aksen dikali P per Q. Q aksen ini artinya turunan Q. Nah, kalau pakai rumus ini, nanti soalnya itu bakal berbentuk Q-nya fungsi. Nah, di sekolah udah diajarin kan ya cara nurunin fungsi. Nah, kalau ada di soal ada fungsi Q, nanti kita pakainya rumus yang ini. Oke. Nah, kalau yang ke nomor 2 ini, nanti ada dua jenis, ada dua keadaan. Jadi ada harga pertama dan kuantitas pertama sama harga kedua di kuantitas kedua. Kalau yang ini biasanya, yang nomor 1, biasa cuma dijelasin persentase perubahannya aja. Dia nggak ada kayak gini. Nggak ada yang harga pertama berapa, harga kedua berapa, nggak ada. Ini cuma persentase. Nah, tapi dari kalau misalkan yang diketahui ini yang kedua, kamu ribet nih, pusing. Ini nyari delta Q dulu, nyari delta P dulu, terus masukin P1-nya ribet. Nah, kamu bisa dari P1, P2 yang ada sama Q1, Q2 yang ada, kamu jadiin persentase dulu. P1, P2 ini perubahannya berapa persen. Nah, Q1, Q2 ini perubahannya berapa persen baru dimasukin ke rumus yang nomor 1. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Satu, dua, tiga. Kayaknya cukup jelas ya. Oke. Kita lanjut. Nah,
dari yang aku jelasin tadi, aku udah bilang kan kalau elastisitas itu dibagi jadi macam-macam. Nah, ini ada 5 jenis. Yang pertama itu elastis. Kalau elastis ini berarti perubahan harganya ini sangat berpengaruh ke permintaan atau penawarannya. Ingat elastis. Karena dia elastis jadi berpengaruh. Nah, dari rumus yang udah dipelajarin tadi, E-nya itu kita ketemu berapa nih? Kalau ketemunya lebih dari 1, itu tandanya barang tersebut elastis. Kurvanya ini landai. Ini landai ya artinya. Lihat. Oke. Terus yang kedua, inelastis. Kalau inelastis ini berarti mau harganya berubah semahal apapun, kuantitasnya nggak bakal terlalu, kuantitas perubahan permintaan atau penawarannya nggak bakal terlalu berpengaruh. Ini kurvanya curam begini. Nah, dari dua ini, oh ya, nih kalau misalkan inelastis, dia elastisitasnya nanti ketemunya kurang dari 1. Kurang dari 1 itu berarti bisa ini ya, bisa setengah atau seperempat gitu ya. Nah, aku jelasin, ini bisa dicoret gak ya? Apa enggak, ini buletannya kelihatan kan ya? Nah, aku pengen jelasin kenapa dia disebutnya inelastis karena apa ya, perubahan kuantitasnya itu nggak terlalu pengaruh nih. Yang ke atas, garis yang ke atas ini kan harga ya. Yang ini harga, sama yang ini kuantitas permintaan atau penawarannya. Nah, semisal di sini itu titiknya 2, kuantitas permintaan penawarannya 2. Nah, berarti ketemu garisnya itu di sini. Harganya misalkan 10. Jadi pada harga 10, kuantitas permintaannya 2. Nah, dia turunin ke 9 misalkan. Nah, ditarik garis nih. Oh, cuma nambah 1 permintaan apa kuantitas permintaan atau penawarannya. Nggak terlalu berpengaruh. Kalau diturun dikit lagi jadi 8, ditarik garis ke sini. Nah, oh cuma jadi 4, nggak terlalu berpengaruh kan. Nambahnya cuma sedikit doang. Nah, coba kita lihat ke kurva yang elastis ini. Nah, misalkan ini harganya 9. Ke sini, ditarik garis ke bawah. Oh, kuantitasnya 1. Harganya 9. Diturunin dikit nih ke 8. Kita tarik garis. Oh, ketemunya jauh nih. Ketemunya tiba-tiba kuantitasnya jadi 5. Oh, itu kan berarti berpengaruh kan ya? Turun harganya cuma 1, tambah kuantitasnya bisa sampai 4. Nah, itu kan artinya berpengaruh. Itu nama yang dinamakan sama elastis. Kalau dia nggak terlalu berpengaruh, namanya inelastis. Oke. Terus, kita lanjut ke yang kurva ketiga, uniter. Atau biasa disebutnya elastis uniter. Kalau yang elastis uniter nih biasanya kuantitas perubahan kuantitas perubahan ya delta Q-nya ini ya. Perubahan Q-nya ini setara sama perubahan P-nya. Kurvanya ini apa? Kurvanya ini 45 derajat. Jadi gak curam sama gak landai ya. Ini tuh 45 derajat. Nah, contohnya naik apa ya? Suatu barang nih. Dia tadinya harganya 5. Kuantitas permintaan penawarannya 5. Nah, harganya naik 1, kuantitasnya pun turun 1. Gitu. Jadi seimbang. Gak ada yang lebih gede atau yang lebih kecil. Nah, kalau uniter elastis ini, nanti kalian dapatnya ini 1. Gak boleh yang lain. Jadi nggak boleh 1,5. Kalau 1,5, ya hitungannya elastis. Kalau pokoknya cuma boleh 1 aja. Nah, berarti dia uniter elastis. Jadi delta Q sama delta P-nya itu jumlahnya sama. Kan kalau misalkan dihitung nih pakai rumus yang tadi,
delta Q sama delta P. Kalau misalkan delta Q sama P-nya sama, misalkan sama-sama 5. Nah, 5 bagi 5 kan hasilnya 1. Nah, gitu. Makanya dia uniter elastis gini. Nah, terus ada yang kurvanya aneh, kayak gini. Ini inelastis sempurna. Kalau inelastis sempurna ini, apa ya, mau harganya berubah berapapun, kuantitas permintaan sama penawarannya itu nggak bakal berubah. Ya, ini misalkan harganya 10 nih, kuantitasnya 5. Harganya turun ke 9, kuantitasnya masih 5. Turun ke 8, masih 5. Mau turun ke 1 pun dia masih 5. Nah, gitu. Nanti kalau dihitung ini, elastisitasnya 0 ketemunya. Harus 0, nggak boleh yang lain. Itu namanya inelastis sempurna. Oke, kita lanjut nih ke yang kelima. Elastis sempurna. Kalau ada inelastis sempurna, ada yang elastis sempurna juga. Nah, ini kebalikannya nih kayak tadi. Dia horizontal, kalau ini vertikal. Elastis sempurna ini apa ya? Dibilangnya tidak terhingga. Tidak terhingga ya. Jadi gimana ya? Ngomongnya gimana ya? Pada harga segini kuantitasnya itu bilangnya Kuantitas itu tetap gitu loh. Jadi iya. ideal. Situasinya itu ideal. Makanya elastisitas sempurna ini dia tuh enggak ada di kehidupan nyata karena elastisitas sempurna ini terjadi ketika harga tidak mempengaruhi kuantitas barang gitu. Betul. Jadi dia tuh nggak ada di kehidupan nyata. Dia tuh cuman uh, apa ya bilangnya situasi pasar yang ideal yang belum ada di dunia nyata. Kalau kalian belajar kemarin itu ada pasar persaingan sempurna, nah itu kayak gitu juga. Pasar persaingan sempurna itu gak bakal ada kan di dunia nyata. Ada yang mendekati doang, tapi gak bakal ada yang sampai pas banget. Nah, elastis sempurna ini juga gini. E-nya ini tak terhingga. Nah, kalau ngitung tak terhingga kayaknya gak ada ya. Aku waktu itu kayak dulu sampai gak pernah ketemu tuh kalau ngitung hasilnya tuh tak terhingga. Nah, ini namanya elastis sempurna gitu. Kalau disambungin nih dari teori ke kurvanya, kalian ada yang masih bingung nggak? Atau minta dijelasin ulang kenapa kurvanya begini, kenapa dibilangnya inelastis, inelastis itu apa gitu? Kak, aku mau tanya. Ya. Tadi yang bagian elastis itu yang berpengaruh sama grafiknya apa ya? Yang di bagian elastis. Elastis. Berarti ini ya hubungannya teorinya sama grafiknya ya? Iya, Kak. Oke. Nah, ini kita lihat elastis ini kurvanya landai. Landai itu berarti nggak jatuh kayak gini ya. Nih, ini kita misalkan kita ambil dari titik sini, nih yang biru-biru aku. Nah, misalkan ini 5. Kita tarik garis ke sini, 5 itu ke bawahnya kuantitas permintaannya itu di angka 2, semisal gitu. Nah, terus kita turunin harga nih. Kita turunin harga jadi tadi 8 sekarang tadi 5 sekarang 4 deh. Turunin 1 harganya. Begitu kita tarik lagi ke sini. Jauh kan tuh. Ketemu garisnya jauh. Kita tarik lagi ke bawah. Oh, nambahnya tadi awalnya kuantitasnya 2, sekarang jadi 5. Nambahnya jauh 3 gitu. Padahal cuma diturunin harganya 1 doang. Nah, berarti itu harganya sangat berpengaruh sama kuantitas permintaan sama penawarannya. Makanya dibilangnya elastis. Gitu. Udah paham belum? Paham, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Gak ada? Kalau gak ada, kita lanjut. Nah, ini ada soal
coba pakai rumus yang tadi kita udah belajar. Coba kalian aplikasiin ke sini. Nanti kalau misalkan ada yang udah ketemu jawabannya, boleh chat aja ya, chat di kolom chat. Atau lebih bagus lagi kalau misalkan mau langsung on mic, nggak apa-apa. Udah ada yang ketemu? Wih, ada yang jawab C. C berarti 3. Ada yang lain nggak? Misalkan, enggak Kak, saya ketemunya 5 atau saya ketemunya 1 gitu. Atau ketemunya 3 semua? Oke. Sudah tepat 7.50, jadi kita bahas. Oke, pertama kita jangan beralih ke jawabannya dulu ya. Kita bedah dulu dari soal. Pada harga 15.000, jumlah permintaan barang X 800 unit. Setelah harga barang turun jadi 12.500, permintaannya naik jadi 1.200. Nah, ini kalau bisa pada jawab ya. Nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa. Nah, 15.000 ini apa nih? Sebagai apa dia? P1. Betul, P1. P1 berarti harga awal ya. 800 nih apa? Q1. Betul. Q1 berarti kuantitas awalnya. Yang 1.200 nih apa? Q2. Ya, Q2. Nah, terus yang 12,5 ini? P2. P2. Nah, berarti udah pada tahu dong tuh komponen-komponennya buat yang dimasukin ke rumus tadi. Kita langsung ke hitungan. Nah, ini langkah pertama, lihat di sini dulu. Kalau kalian masih bingung, nggak apa-apa, tulis aja diketahuinya dulu. Q1-nya berapa, P1-nya berapa, terus Q2-nya berapa, P2-nya berapa. Nah, dari yang udah disebutin tadi, ini tadi diketahuinya. Itu langkah pertama kalau kalian masih bingung nih. Terus langkah keduanya, setelah kalian dicari diketahuinya,
cari yang belum ada di rumus. Nah, itu delta Q sama delta P kan. Nah, cara cari delta Q dan delta P ini, Q2 dikurang Q1. Ya, delta P juga sama, P2 dikurang P1. Berarti Q setelahnya dikurang Q awal sama P setelah dikurang P awal. Nah, delta Q-nya kita di sini 1.200 dikurang 800 jadinya 400 sama delta P-nya ini 12.500 iya benar. 12.500 dikurang 15.000 sama dengan min 2.500. Kalau misalkan lihat ini di sini, benar kan ya? Soalnya harganya ini berkurang 2.500, jadi min 2.500. Oke, setelah ketemu delta Q sudah ada, delta P sudah ada, Q1 juga udah ada, P1 juga udah ada. Langsung aja masukin ke rumusnya. Rumusnya ini. Kita masukin delta Q-nya 400 dibagi delta P-nya min 2.500 dikali sama harga awalnya 15.000 dibagi kuantitas awal 800. Ini mah kalian pasti bisa ya, coret-coret gitu aja, coret nolnya atau mau dibagi-bagi gimana, itu bisa lah kalian. Nah, hasil akhirnya ini 6 dibagi min 2 sama dengan min 3. Loh, kok min 3? Nah, kalau kalian ikut di kelas ekonomi yang kemarin, bulan lalu, kalau permintaan itu, dia memang min. Di fungsi permintaan itu memang ada minnya. Kenapa? Ada deh, kalian harus nonton. Oke. Karena di kurva permintaan itu dia menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, itu kalau dia menurun gini, namanya itu berarti negatif, slope negatif. Makanya dia di fungsinya ada negatif. Nah, di sini juga ada negatifnya. Hasilnya ini min 3, tapi di jawabannya nggak ada min 3, Kak. Nah, iya, karena nggak ada minnya, jadi 3 aja. Jadi untuk beberapa soal itu, minnya itu dianggap, ada juga yang enggak. Tapi kebanyakan enggak sih, soalnya emang permintaan itu ada minnya. Dan dianggap mutlak. Gitu. Berarti ada yang ditanyain nggak dari sini? Apa aku jelasin agak cepetan ya? Apa kalian pusing? Misalkan angka ini dapetnya dari mana, ini dapetnya dari mana gitu. Gimana? Paham. Nah, kalau bisa abis dari sini kalian kalau opsinya ada min 3, tetap jawab 3 atau min 3. Seharusnya kan min 3 ya, tapi dari yang aku belajar, karena setiap orang aku lihat tuh beda-beda, dari guru aku, teman aku, semuanya beda-beda. Kalau dari yang aku pahami ya, aku sih biasanya langsung jawab 3, karena min 3 itu cuma buat di ininya doang, dan permintaan itu emang hasilnya, emang apa ya, pasti minus gitu loh. Kalau permintaan itu emang pasti minus, jadi aku langsung mutlakin aja dia jadi 3. Nggak tahu nih kalau Kak Ijak gimana? Biasanya kamu jawabnya min 3 atau ini? Jawabannya itu harusnya tetap 3, tetap jadi 3 karena kan sifatnya itu elastisitasnya sifatnya mutlak. Makanya ketika misalkan kita nyari nih kayak gini, itu dapat nih nilainya min 3. Itu maka nanti dimutlakkan, jadinya minusnya hilang. Jadinya jawabannya tuh nggak boleh minus. Iya, Walaupun nanti dapatnya minus gitu. betul. Aku biasa juga gitu sih. Nah, dulu pernah aku ngerjain TO, aku jawabnya nggak mutlak. Aku jawabnya dimutlakin. Nggak taunya kunci jawabannya, itu tuh ada minusnya langsung tuh ribut. Ini harusnya ada min atau enggak? Nah, tapi kita kan harus percaya pada satu ini ya, satu jalan. Nah, aku milihnya itu ya udah kalau ada soal begini, udah mutlakin aja. Misalnya ada minnya, udah ilangin aja minnya gitu. Oke? Jadi udah paham ya cara ngitung-ngitung ini. Udah lewat aja. Oke. Nah, hitung-hitungannya sudah. Nah, terus kita lanjut. Nah, terus lanjut ke elastisitas pendapatan pada permintaan.
Kalau tadi elastisitas harga itu kan elastisitas permintaan sama penawaran itu kan tentang harga ya, harga sama penawaran permintaan. Kalau ini kepekaan pendapatan, perubahan pendapatan atau pendapatan masyarakatnya terhadap permintaan. Jadi pendapatan masyarakat sama daya belinya masyarakat gitu. Kita lihat yang pertama ya. Ada 3 jenis nih, barang mewah. Barang mewah itu kalau ini dibayangin aja ya, barang mewah. Kamu kalau punya banyak duit nih, pasti pengen beli barang mewahnya tuh lebih banyak nih, ya kan? Misalkan tadinya kamu mau beli apa ya? Mau beli chat time terlalu mahal. Nah, terus kamu punya banyak duit nih, jadi lebih sering beli chat time gitu. Maka saat pendapatan atau Y-nya naik, permintaan pada barang tersebut pun juga naik. Ya, itu kalau barang mewah. Nah, tandanya itu positif atau lebih dari satu. Positifnya ini lebih dari satu. Ya, karena pendapatan sama permintaannya itu berbanding lurus. Jadi kalau pendapatannya naik, permintaannya juga naik. Kalau pendapatannya turun, permintaannya juga turun. Oke. Ini kalau barang mewah atau superior. Kedua, barang normal. Barang normal ini contohnya gini deh, beras, pokoknya lauk pauk, barang kebutuhan pokok gitu ya. Nah, kalau pendapatan masyarakatnya naik, permintaannya naik juga, tapi nggak terlalu drastis lah, atau bisa aja turun, bisa, tapi nggak selalu turun. Kebanyakan sih naik, tapi sedikit doang. Nah, dia ini positif, elastisitasnya positif, cuma positifnya angka 0 sampai 1. Nah, itu nggak boleh ketukar tuh ya. Kalau normal ini 0 sampai 1, kalau barang mewah di atas 1, lebih dari 1. Contohnya, biasanya kita beli beras 1 bulan tuh cuma 3 kilo. Nah, 1 bulan tuh cuma pakai 3 kilo. Terus pendapatan kita nih naik. Masa kita mau beli beras sampai 10 kilo? Kan mubazir ya, nggak kemakan, nanti dikutuin kan. Nah, paling naiknya jadi cuma 4 kilo. Naiknya tuh sedikit-sedikit aja gitu loh. Nggak sampai yang, beras turun nih harganya langsung beli. Langsung beli, pendapatannya naik nih langsung beli beras 10 kilo. Enggak. Nah, biasanya itu di barang normal atau biasanya barang pokok. Yang ketiga, barang inferior. Barang inferior ini saat pendapatan kitanya naik, malah permintaan barangnya itu turun. Biasanya ini barang apa ya? Kalau aku sih mikirnya barang murahan gitu loh. Contohnya sendal swallow gitu. Kalau misalkan kita tadinya cuma duit jajannya 20.000 gitu. Terus beli swallow ceban. Kan ini ya, belinya yang murah-murah maunya supaya duitnya nggak habis. Nah, pas pendapatan kita naik nih, misalkan duit jajan kamu naik jadi 200.000. Nah, nggak mau dong beli swallow lagi, mending beli yang mahalan aja kalau bisa beli sepatu kan. Ngapain beli swallow lagi? Nah, makanya permintaan swallow-nya ini, permintaan barangnya ini jadi turun, bukannya malah naik. Jadi setelah orang nih pendapatannya naik, dia nggak mau beli barang itu lagi. Nah, contohnya banyak ya selain swallow, misalkan apa ya, kamu punya mau punya pen nih, kamu punyanya Kokoro, terus gara-gara pendapatan kamu naik, uang jajan kamu naik, kamu maunya belinya Sarasa aja, jadi Kokoronya nggak mau beli lagi. Nah, gitu. Nah, karena dia pendapatannya naik, tapi permintaannya malah turun, dia berbanding terbalik kan. Makanya dia elastisitasnya nilainya negatif. Negatif itu berarti di bawah 1 ya, di bawah 1. Gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Atau misalkan mau kasih contohnya lagi. Tapi kayaknya ini udah jelas sih. Ayo, kalau mau lanjut, chat lanjut. Oke, kita lanjut. Nah, kita ke contoh soal yang pertama.
Contoh jenis barang yang umumnya koefisien elastisitas barangnya lebih dari 1 adalah apa nih? Tadi kalau lebih dari 1 tuh jenis barangnya apa? Contohnya apa? Yuk dijawab yuk. Perhiasan, Kak. Yang lain? Waduh, ada yang jawab E, ada yang jawab B. B itu berarti perhiasan ya. Oke, rame nih. Yuk, ada lagi yang jawaban yang lain? B ini kan perhiasan. Perhiasan nih berarti barang apa nih dia masuknya? Apakah barang inferior, superior, atau barang normal? Barang mewah, Kak. Betul. Betul ya. Nah, betul, mewah superior. Itu sama aja ya, mewah superior. Nah, jadi jawabannya benar ya, yang B. Kalau koefisiennya lebih dari 1, so namanya barang mewah atau superior. Contohnya di sini kan perhiasan. Perhiasan ini kalau pendapatan kita turun, kita nggak mungkin beli ini kan, beli perhiasan banyak-banyak. Tapi kalau pendapatan kita naik, kita bakal beli perhiasannya makin banyak, biar makin cakep, biar makin kelihatan kaya gitulah ya. Oke, jadi paham ya? Jadi kalian udah bisa bedain mana yang superior, mana yang inferior, mana yang normal ya. Kita lanjut. Oke. Ini deh. Ya, Ini. halo, tes. Aku boleh share screen punya aku aja nggak? Oh, boleh. Bisa share screen nggak? Harusnya bisa sih. Udah Ya. aku low. Oke. Kelihatan nggak? Kelihatan kan ya? Udah kelihatan. Oke, guys. Oke, sebelum lanjut, tadi aku mau nunjukin yang ini nih. Ini nih, biar kalian pada nggak bingung. Ini kalau yang elastis tuh, dia kayak gini. Jadi, perubahannya tuh jauh gitu, makanya dia dibilang elastis. Nah, kalau yang inelastis tuh dia perubahannya tuh cuman dikit, makanya dia inelastis. Terus yang unitary itu dia seimbang. Ya, jadi ketika perubahan harga dengan kuantitasnya itu seimbang, enggak jauh. Harganya berubah, kuantitasnya tetap sama gitu. Contohnya kayak obat, ketika harga obat tuh murah, kuantitasnya tetap segitu, terus kalau udah mahal, kuantitasnya tetap segitu, karena obat itu kan diperlukan. Elastis sempurna itu dia gini, ketika ketika terjadi perubahan harga, kuantitasnya itu tetap gitu. Misalkan maksudnya ketika terjadi perubahan kuantitas, harganya itu tetap. Misalkan kayak bensin, ketika bensin banyak yang beli, harga itu tetap segitu gitu, nggak mengalami perubahan. Jadi tadi itu silap supaya kalian ngerti. Oke, kita lanjut ke soal yang ini ya tadi ya. Oke guys, ini soal dari ini ya, elastisitas pendapatan. Nah, di sini ada soal, pada waktu pendapatan sebesar 1 juta, seorang konsumen membeli sate sebanyak 4 kali per bulan. Saat terjadi kenaikan pendapatan,
menjadi 1.500.000, pembelian sate naik menjadi 10 kali per bulan. Hitunglah elastisitas pendapatannya. Nah, coba dihitung dulu. Mungkin kalian nanti jawabnya di chat. Yang udah dapat jawabannya boleh langsung di ada dapat bisa langsung chat kasih tahu jawaban kamu. Udah aku benerin. Oke, yang ini guys sudah jawab belum? Jawabannya apa? Ayo. Ayo, ada lagi nggak? Ada yang jawab C nih. C. Ada jawaban lain nggak? Yang lain jawab apa? Oke deh, ada 3 jawabannya ya. Jawabannya ada yang jawab 3. Nah, kita kerjain dulu nih biar kita tahu jawabannya apa. Oke, nah ini dia. Jadi di sini pembahasannya ada dia delta income. Delta income itu apa? Delta income itu tadi income itu kan pendapatan, makanya di sini dia dibuat delta income. Nah, pendapatannya berapa? Kita lihat dulu di atas nih, berapa tadi. Pendapatan pertamanya itu ini. Ini pendapatan pertamanya, yang ini pendapatan keduanya. Berarti kan kalau delta itu ini ya dikurangi, maksudnya perubahannya itu dihitung. Nah, berarti kan dihitung tuh, 1.500.000 dikurang 1 juta, dapatnya 500.000. Nah, delta Q-nya gitu juga. Kita lihat di sini, delta Q keduanya 10 dan Q pertamanya 4. Berarti 10 barulah dapat tuh. Baru kan ini udah tahu nih kita kalau pendapatan pertama itu 1 juta, kuantitas pertama itu 4 juta. Nah, pakai rumus yang ini nih. P1 per Q1. Nah, makanya ini kan udah diketahui semua nih, kita udah tahu delta Q, delta P, income sama income pendapatan pertama sama kuantitas pertama. Nah, dimasukin aja tuh. Yang pertama kan delta Q. Delta Q-nya berapa? Delta Q-nya 6. Kan delta Q-nya 6. 6 per delta P. Delta P-nya di sini kan udah diketahui juga nih 500.000. Jadi per 500.000 dikali P1. P1-nya itu 1 juta. 1 juta per Q-nya. Q pertama itu 4. Jadi dikalikan jadinya 6 juta per 2 juta. Nah, berapa tuh 6 juta per 2 juta? Coret aja biar gampang ya nggak? Coret, berarti 6 per 2 berapa? Dapatnya jadi hasilnya 3. Berarti yang jawab 3 tadi udah benar. Ada yang belum mengerti nggak? Sebelum masuk ke materi selanjutnya. Boleh ditanya aja. Oke, jelas ya guys. Kalau ada yang mau ditanya, tanya aja ya langsung. Oke. Lanjut ya. Nah, selanjutnya ini ada elastisitas silang pada permintaan. Tadi kan kita udah belajar tuh tentang elastisitas pendapatan sebelumnya kan. Nah, kali ini kita elastisitas silang.
Nah, apa sih elastisitas silang ini? Kenapa dibilang silang? Nah, elastisitas silang ini kalau di elastisitas sebelumnya kita mempelajari tentang hubungan harga dengan kuantitas pada suatu barang, kalau kita logikakan aja nih, silang. Silang itu kan nggak akan bisa terbentuk silang kalau dia cuma satu garisnya, ya nggak? Dia harus ada 2 garis, maka baru terjadilah yang namanya silang gitu. Maka dari itu, kalau ada namanya elastisitas silang, dia pasti adalah hubungan antara dua dua barang. Kan? Jadi dia enggak Nah, elastisitas barang ini gimana sih ininya hanya hubungannya, maksudnya jadi ketika elastis silang ini adalah ketika terjadinya respon Q kuantitas barang X terhadap harga barang Y. Harga P kan harga barang Y. Nah, jadi kan dia ada 2 barang nih. Kenapa ketika yang ikut berubah gitu. Nah, karena itu tadi, karena hubungan antara 2 barang itu tadi. Nah, hubungan antara 2 barang itu tadi ada apa aja? Nah, ada 2 nih. Ada barang substitusi dan barang komplementer. Pertama kita bahas yang substitusi dulu. Barang substitusi itu apa sih? Barang substitusi itu adalah barang yang sifatnya menggantikan. Jadi ketika nggak ada barang A, ya nggak apa-apa. Kita pakai barang B aja. Kan juga bisa. Contohnya apa? Misalkan kita beli motor, kita mau beli Honda nih. Tapi Hondanya nggak ada. Ya udah, kita beli Yamaha aja. Kan toh sama-sama motor. Ketika barang A-nya nggak ada, ya udah kita pakai yang B aja. Kan sama-sama motor, cuman paling beda ciri khas dari barang itu masing-masing, tapi kegunaannya kan sama. Nah, maka dari itu sifat dari barang substitusi ini adalah positif. Loh, kenapa positif? Nah, karena dia itu berbanding harga dengan kuantitasnya itu berbanding lurus. Gimana berbanding lurusnya? Nah, gini. Jadi ketika harga barang Y naik, harga barangnya naik nih. Naik kan? Harga barangnya naik. Nah, kuantitas barang X itu turun, itu ikut naik. Bukan turun ya, ikut naik. Jadi ketika harga barangnya naik, kuantitas barang X ikut naik. Maka kuantitas barangnya itu turun kan? Karena harganya udah mahal. Nah, jadi orang-orang karena harganya udah mahal, otomatis X sebagai barang substitusi atau sebagai barang penggantinya, kuantitasnya akan naik karena yang ini udah mahal, kita ke kuantitas X ikut naik. Nah, makanya lah sifatnya itu positif. Nah, untuk barang komplementer, itu dia sifatnya berbeda dari barang substitusi. Dia sifatnya itu melengkapi. Jadi ketika barang A nggak ada, barang B pun ikut
jadi nggak bisa dipakai. Jadinya kalau barang A-nya nggak ada nih barang A-nya. Jadi barang B-nya juga nggak bisa dipakai deh. Gitu. Jadinya dia ketika A nggak ada, B juga nggak bisa digunakan. Contohnya apa? Contohnya ada gula dan teh. Nah, gula dan teh itu kan kita gunakan berdampingan kan. Misalkan kita mau buat mau buat teh. Mayoritas orang-orang buat teh itu pakai gula. Jadi ketika harga gula naik, teh pun kuantitas teh pun ikut turun gitu. Nah, kan mereka itu saling melengkapi ya. Nih, berdua. Nah, jadi karena itu sifat dari barang komplementer itu adalah negatif. Kenapa negatif? Kalau tadi substitusi positif, barang komplementer negatif. Karena ketika harga barang Y itu naik, maka kuantitas barang X akan turun. Loh kok gitu, yang berubah harga barang lain, kenapa harga barang X yang ikut turun? Nah, karena ketika harga Y naik, maka kuantitasnya akan turun. Ya kan, udah mahal nih, udahlah kita nggak usah beli lagi barang Y. Otomatis turun nih kuantitasnya. Nah, tadi karena sifatnya melengkapi, barang komplementer ini dia melengkapi, ketika barangnya udah turun kuantitasnya, maka kuantitas barang X juga akan turun. Maka pengguna barang X juga akan turun nih. Nah, maka dari itu sifatnya itu negatif. Harga naik, kuantitas X pun ikut naik. Nah, sampai sini. Ada yang mau tanya nih ya? Biar aku lanjut. Oke. Oke, selanjutnya ada rumus. Nah, rumusnya ini ada 3. Nah, yang pertama itu ada persen delta QX per persen delta PY. Nah, ini tuh digunakan ketika soalnya itu berbentuk persentase. Misalkan, kenaikan harga ini sekian persen. Nah, kalau udah ada persen-persen tuh pakai yang nomor 1 ini. Nah, kalau yang nomor 2, nah ini dia yang lebih complicated ya. Maksudnya kita harus cari dulu delta X-nya berapa, delta P-nya berapa. Nah, baru nantilah kita kalikan dengan P1 per Q1. Nah, kalau yang ketiga ini dia biasanya soalnya dalam bentuk fungsi. Nah, bentuk fungsi. Ketika udah ada fungsi-fungsi, jadi pakai yang ini nih. Nah, kan karena dia key action, turunan dari key X. Nah, ketika ada fungsi baru kita bisa buat turunan. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Oke, ini udah ada yang hitung belum contoh soalnya? Biar bisa, ada yang bisa jawab mungkin? Yang bisa jawab, ada jawabannya, bisa ditaruh di kolom komentar ya guys. Nah, di sini ada soal, pada saat harga barangnya naik 25%. Nah, persen-persen nih, pakai rumus yang nomor 1 tadi, rumus 1. Nah, kuantitas barang X turun 75%. Berapa elastisitas silangnya? Apa hubungan barang X dengan barang Y? Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang udah ngerjain mungkin? Pembahasannya. Dia tadi kan pakai karena dia persen, kita pakai rumus yang pertama. Rumus pertama nih, persen-persen kan. Delta Q-nya berapa?
Delta persen Q itu apa? Q itu kan kuantitas. Jadi kita harus lihat nih keywordnya. Jangan sampai kebalik persen-persennya ini. Nah, yang pertama kan kuantitasnya nih. Kuantitasnya berapa nih kata dia? 75% kuantitasnya. Berarti di del sekarang udah ada ininya nominalnya. Jadi delta itu nggak perlu kita cari lagi di soal ini. Nah, di sini berarti kan delta persen Q 75%. Delta persen P-nya berapa? Delta persen P-nya bisa kita lihat di sini harganya itu naik 25%. Nah, berarti delta persen P-nya itu 25%. Jadi 75% per 25%. Nah, berapa tuh hasilnya? Nah, dapat deh hasilnya tuh 3. Nah, kan tadi ditanya tuh di atas, apa hubungan antara barang X dan Y? Apa hubungan mereka? Ya kan? Hubungannya itu apa? Nah, hubungannya itu barang substitusi. Loh, kok tahu Kak barang substitusi? Dari mana Kak tahu barang substitusi atau bukan substitusi? Barang substitusi itu adalah ketika koefisiennya lebih dari 0. Lebih dari 0. Itu substitusi. Substitusi ya, guys. Nah, kalau apa namanya? Komplementer, berapa koefisiennya? Nah, komplementer itu koefisiennya lebih kecil dari 0. Nah, jadi ketika ditanya hubungan antara antara X dan Y, ini ada 2 hubungannya, substitusi dan komplementer. Nah, kalau substitusi koefisiennya lebih besar dari 0. Perhatikan ya guys, jadi jangan sampai kebalik nih. Nah, komplementer koefisiennya itu lebih kecil dari 0. Jadi misalkan di bawah 0 tuh pokoknya semua komplementer lah. Kenapa? Karena tadi balik ke sifatnya. Kalau substitusi itu sifatnya positif, komplementer itu sifatnya negatif. Makanya ini tuh di bawah 0 komplementer. Nah, oke, lanjut. Ada mau yang tanya nggak? Mungkin ada yang kurang paham, biar aku jelasin ulang. Kalau paham, dibilang di kolom komentar. Biar kita lanjut. Ayo, paham nggak? Ada yang mau ditanya mungkin, atau aku kecepatan jelasinnya. Kadang aku suka kecepatan gitu soalnya. Oke, paham ya guys. Berarti kita lanjut ke soal terakhir nih. Nah, ini soal dari elastisitas silang juga. Kalau tadi kita lihat soalnya itu persen, di sini kita lihat fungsi nih, fungsi. Nah, diketahui sebuah fungsi penawaran barang X adalah 3Q sama dengan 2P dikurang 2. Di mana Q sama dengan kuantitas barang X. Jadi Q-nya tuh adalah kuantitas barang X. Jika Qx sama dengan 2, maka nilai elastisitas titik adalah berapa nih? Ada yang udah jawab belum? Mungkin udah tahu jawabannya nih. Jawabannya misalkan A, Kak. Yuk, ada yang tahu nggak kenapa sebelum kita ke pembahasan? Ada yang itu nggak tadi nih? Oke deh, kita lanjut aja ya, langsung ke pembahasan. Nah, ini dia pembahasannya. Kita buat dulu nih diketahuinya. Yang kita perluin apa aja nih, Kak? Kita lihat dulu yang apa nih yang kita pakai rumusnya. Rumus yang kita pakai itu yang ini. Yang E sama dengan Q aksen dikali P
per Q. Kan? Berarti yang perlu kita ketahui apa aja? Yang perlu kita ketahui pastinya nilai P-nya, nilai Q-nya, dan Q aksennya, ya kan? Nah, nilai Q-nya kan udah kita ini fungsi barangnya barang X kan ya, berarti Q-nya QX sama dengan 2. Udah diketahui nih Q-nya 2, ya udah buat aja di sini, nggak perlu kita cari lagi, ya kan? Nah, ada fungsi di atas ya. Nih, fungsi. Ini kan ada fungsi. Ini ada 3Q sama dengan 2P dikurang 2. Gimana nyari P-nya? Ini ada P di sini. Nah, kan pasti udah pada belajar fungsi ya. Nah, bagi yang belum tahu, ini P-nya kita pindah ruaskan ke sini jadinya. Kita pindah ruas jadi ke sini. Kenapa? Karena kita mau cari nilai P-nya. Nah, ya udah deh. Langsung aja. 2P sama dengan 3Q tambah 2. Nah, di sini P sama dengan 3 per 3Q per 2. Ya kan? Ditambah 3 per 2Q ditambah 1. Nah, P sama dengan 3 per 2 dikali 2 loh. Kenapa dikali 2? Karena ini kan Q nih. Nilai Q-nya itu 2. Nah, jadi dimasukin supaya nilai P-nya dapat. Nilai P-nya dapat 4. Nah, diketahui nih kan, nilai Q, nilai P-nya udah diketahui. Nih, udah 2. Apalagi yang perlu kita ketahui? Nilai Q aksen. Pasti udah belajar kan gimana cara turunan. Nah, buat yang belum ngerti, kita ini aja ya. Nah, 2P. Ketika 2P ini yang turun cuma nilai 2-nya aja. Nilai 2. Nah, di sini kan ada 3Q nih. Ada 3Q. Ampun. Beda ya. Ada 3Q. 3Q sama dengan 2. Sedangkan kita mau nyari Q aksennya. Berarti 3-nya ini harus ini dong, harus pindah ruas. Berarti ketika Q aksen itu sama dengan Q aksennya sama dengan 2/3. Nah, udah tahu juga nih kan kita Q aksennya. Tinggal masukin aja deh ke dalam rumusnya. Nah, yang pertama itu Q aksen 2/3 dikali P-nya berapa? P-nya 4. 4 nih, 4. Nah, P-nya 4, Q-nya berapa? Q-nya ada 2. Berarti 4/2. Nah, di sini kan berarti dia posisinya gini nih, buat yang bingung. Oke. Posisinya jadi 2/3 dikali 4/2. Ya kan? Nah, ini jadi berapa? Ini jadinya 8/6. Nah, elastisitasnya 4/3. Itu guys. Ada yang mau ditanya mungkin? Udah habis nih. Mungkin yang di atas-atas tadi ada yang kurang ngerti bisa ditanya. Yuk, tanya aja. Itu ada yang nanya tuh. Kak, 1 itu dari mana ya? Sebenarnya aku juga nggak ini ya, sama ini aku buatin aja ya, biar ngerti kenapa ini bisa dapat 4. Nah, gini pertama. Maafin ya kalau ini jelek. Nah, ini berarti sama dengan, biar ini yang gampang ya, biar kalian ngerti ya kenapa dia jadi itu. Buat aja deh ya 2P-nya biar nggak bingung. Oke, ini 2P
Oke, ini 2P. Kan 3Q. Ini aku buatin gini. Tambah 2. Kan? Nah, di sini kita masukin dulu nih nilai Q-nya. Nilai Q-nya. Nilai Q-nya 3 dikali 2 kan? 2. Kenapa dikali 2, Kak? Karena Q-nya nilainya 2. Jadinya jadi kali 2. Nah, 2. Berapa 6 tambah 2? Sama dengan 8. Ya kan? Nah, di sini kan masih ada 2P nih tadi. Berarti 2P sama dengan sama dengan 8 dibagi 4. Ya kan? Berarti sampai 8 dibagi 2. 2 ya. 8 dibagi 2. Nah, hasilnya 4 deh. Ya kan? Nah, ini guys dapatnya. Buat kalian Ini yang sama ini deh yang atas itu yang kenapa 3Q plus 2-nya tiba-tiba jadi 3/2Q plus 1 itu tuh kita kan nyari P-nya doang ya, sedangkan itu ada 2P. Di sini ada 2P. Nah, kita kan mau cari P-nya doang. Jadi satu ruas itu kiri kanannya kita bagi 2 semua. Jadi 2-nya itu bisa hilang yang di P-nya. Nah, 3Q plus 2-nya itu juga dibagi 2. Jadi 3 bagi 2 Q ditambah 2 bagi 2 hasilnya 1. Makanya kenapa di situ hasilnya dapetnya 1 gitu. Tapi dua-duanya benar. Kalau bedanya kalau yang Ijak punya dibaginya terakhir, aku punya dibaginya pertama-tama. Benar-benar. Nah, jadi ini dua-duanya benar ya guys. Ini kan beda caranya. Nah, yang ini yang atas ini kan 2P per 3Q tambah 2. Nah, ini tuh dibagi 2. Dibagi 2. Nah, ketika ini dibagi 2, 2P dibagi 2 jadinya P karena 2-nya habis. Nah, 3Q dibagi 2 jadi 3Q per 2. Nah, ditambah 2 bagi 2 jadinya 1. Nah, makanya adalah nilai satunya ini, guys. Itu. Yang rumus ketiga itu buat elastisitas silang aja. Iya deh, kayaknya di ada nggak sih tadi? Kita lihat ya, nggak tahu ada. Rumus yang ketiga Ada tuh yang juga mana kok. ya? Ada juga ini yang ini. Ini di rumus permintaan penawaran juga ada. Iya. Ada. Di elastisitas lain-lainnya juga ada kok. Rumusnya. Itu guys. Di sini kan sama nih tadi. Nah, bedanya mungkin ini aja ada keterangannya. Tadi kan kalau di atas Q aksen dikali P per Q kan. Kalau di sini dia ada embel-embel X-nya karena di sini tuh dia hubungan antara dua barang. Barang X dan barang Y. Enggak supaya gampang nih ya ngafal rumusnya nih, ada XX ada YY-nya kan. Jadi hafal aja kalau Q itu X, kalau P itu Y. Jadi Q itu punya X itu punya Q, Y itu punya P. Pas di pasar persaingan tidak sempurna itu gimana ya Kak? Kayak pas diskriminasi harga dan lain-lain. Kemarin aku nanya aja. Oh, Mede itu ada yang nanya kemarin pasar pembagian pasar dirimu kan ya? Iya. Tapi aduh, lagi gak ada ininya lagi. Ada apa namanya? Bukan kurvanya. Sebenarnya bisa aja sih dijelasin. Kalian ada yang pegang buku SKS gak? Kalau kalian pegang buku SKS, aku bisa jelasin dari SKS. Tidak sempurna ya? Tidak sempurna.
Mana pasar? Oh, halaman 131. Udah kayak guru beneran tuh. Oke. Halaman 131. Tapi ini sebenarnya benar sih apa namanya? Tentang elastisitas, tapi ini juga sedikit berhubungan sama biaya produksi. Karena ada MR dan MC dan lain-lain gitu. Jadi gimana ya? Aku ini aja deh secara garis besar ya. Di situ kan kita lihat tadi karena dia nanyanya yang ini kan kurva apa? Permintaan pasar tidak sempurna ya. Oke, pasar tidak sempurna. Tidak sempurna berarti kita mulai dari yang monopolistik. Yang monopolistik itu sangat elastis. Tadi kalau elastis itu berarti sangat ini udah jam berapa ya? Masih sempat gak? 38. Kalau sangat elastis ini kan berarti dia perubahan harganya ini sangat berpengaruh sama ininya permintaannya. Nah, kenapa kayak gitu? Ini kita bahas permintaan ya, karena dia bilangnya bentuk kurva permintaan. Nah, kita lihat di sini kan jumlah perusahaannya banyak dan barang itu macam-macam. Kita kasih contoh baju. Baju itu produsennya banyak, tapi macam-macam barangnya itu tiap barang punya keunikan masing-masing gitu. Misalkan ada yang gambarnya kartun, ada yang polos, atau ada yang kaos oblong, ada yang tangan panjang gitu. Nah, di pasar baju nih, misalnya di pasar baju, kalian kalau ada penjual nih naikin harga sedikit aja di atas harga pasar, orang-orang tuh bakal gak mau beli lagi karena ada yang lebih murah yang sesuai sama harga pasar gitu. Nah, makanya kalau dia naikin harga sedikit aja, kuantitas permintaannya itu bakal berubah lebih besar daripada perubahan harganya. Makanya kenapa dia dibilang elastis gitu. Sangat elastis. Gitu ya. Nah, kurvanya itu kalian lihat garis yang D. Lihat ya, garis yang D. Garis D itu kan dia landai ya, landai banget kan? Ya, landai banget kayak tadi aku udah digambarin di PPT. Nah, itu yang elastis, dia kan landai. Nah, kalian lihat garis D-nya itu, dia landai juga. Karena dia landai, makanya dia dibilangnya sangat elastis. Landai tapi nggak sampai lurus ya, itu kalau dipenggarisin masih miring dikit. Oke, itu buat monopolistik. Terus yang kedua, ke oligopoli. Nah, kita lihat bentuk kurva permintaannya patah atau king demand curve. Nah, kenapa patah? Kita lihat dulu. Di oligopoli ini, penjualnya itu cuma sedikit. Ya, penjualnya cuma sedikit. Terus barangnya ini sama, tapi mereknya beda-beda. Oke. Kalau tadi barangnya jenisnya sama tapi beda-beda dikit, kalau ini barangnya benar-benar sama, cuma mereknya yang beda. Contohnya apa? Air minum. Air semuanya sama-sama air kan, cuma yang bedain apa? Mereknya doang. Gitu. Kalau rasa itu ya tergantung orang sih, kalau menurut aku air sama aja semua. Nah, contoh lainnya semen. Semen semua yang jual itu sama-sama semen, cuma yang bedain mereknya. Nah, gitu. Terus kalau kita lihat kemampuan untuk penetapan harganya itu apa ya? Dia perlu kerjasama yang besar buat bisa netepin harga. Misalkan para produsen air nih harus janjian dulu. Kalau satu harganya naik, semuanya harus naik. Nah, makanya kenapa dibilang dengan kerjasama besar. Tanpa kerjasama dia nggak bisa naikin harga sendiri. Nah, kalau misalkan dia nekat nih, biarin dah gue mau naikin aja, siapa tahu lebih untung gitu. Nah, terjadilah king demand curve, kurva patah. Nah, kalau di situ kan kayak ada patahannya ya. Misalkan, gak usah coret lagi. Misalkan awalnya nih, keseimbangan pasar, kalian tahu ya, keseimbangan, pokoknya titik temunya itu awalnya di P-nya itu 5, di Q-nya itu 5. Nah, dia kalau turunin harga nih, kalau naikin harga sedikit, dia kalau nurunin, jadi belibet, kalau dia naikin harga sedikit, dia bakal gak ada lagi yang mau beli, gitu loh. Dia nggak bakal
apa ya, istilahnya air nih biasa di pasaran cuma 3.000. Sekalinya ada yang naikin misalkan jadi 5.000, 6.000, ya mahal lah. Cari aja barang lain yang harganya lebih murah, toh barangnya sama, cuma beda merek gitu. Makanya kenapa dia patah, karena sekali dikit aja dia naikin harga, orang bakal gak mau beli lagi. Karena barangnya dia bisa beli barang yang lain yang sama barangnya, cuma beda merek. Itu jadi. Nah, kurva patah ini cuma bisa ditemuin di oligopoli. Ya, jadi kalau misalnya di elastisitas gini, kalian ngitung-ngitung jarang, hampir gak ada nemuin ini king demand curve. King demand curve ini cuma di pasar oligopoli, gitu ya. Terus lanjut yang ketiga, monopoli. Nah, monopoli ini kita lihat penetapan harganya dia sangat besar, atau price maker. Price maker itu berarti artinya kan pembuat harga. Nah, berarti dia bisa menetapkan harga semau dia. Kenapa? Lihat aja jumlah perusahaannya cuma satu. Jadi terserah dia mau harganya berapa. Toh dia doang yang nentuin kan. Nah, terus elastisitasnya ini kurvanya inelastis atau curam. Kenapa inelastis? Karena yang nggak ada penggantinya. Mau harganya naik pun orang-orang bakal tetap beli pada produsen tersebut karena nggak ada gantinya. Barangnya cuma satu. Mau harganya naik, orang tetap bakal beli, paling mengurangi konsumsinya, gitu. Mungkin kuantitasnya dikurangin, tapi sedikit. Tapi dia nggak bakal beralih ke produsen lain karena nggak ada. Maka itu, dia kurvanya inelastis atau perubahan harganya ini nggak bakal terlalu berpengaruh ke Q-nya. Nih, itu kan ada, kalian kalau mau lihat yang permintaan, kurva permintaan, cari yang garis D. D itu kan demand. Nah, itu dia curam tuh, makanya dia inelastis. Begitu. Nah, kenapa yang aku bilang ini elastis sempurna ini nggak ada? Kalian lihat di pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna, kurvanya apa? Elastis sempurna. Dan nggak ada. Aslinya itu nggak ada. Dia ada contoh tuh. Hampir tidak ada, tapi yang mendekati itu ada. Jadi nggak bakal sampai ada yang persis banget. Kalau misalkan penjual CD nih, DVD juga kayak pasti beda-beda ya. Maksudnya apa ya? Nggak bisa sama persis gitu. Ada yang kualitasnya bagus, ada yang atau enggak filmnya beda, isinya beda gitu loh. Jadi ya elastis sempurna sama pasar persaingan sempurna ini dia berpasangan dan hampir tidak ada di dunia. Ya gitu. Paham nggak? Apa aku kecepatan ya jelasinnya? Paham, Kak. Ini nanti kalau misalkan kalian bingung gambar-gambar atau ada yang nggak punya SKS, nanti aku kirimin aja gambar kurva-kurvanya di grup ekonomi, oke? Pastiin udah pernah masuk ya. Gimana yang tadi nanya? Siapa yang tadi nanya? Paham, Kak. Oh, Zi. Oh iya ya. Oke. Makasih. Sama-sama. Iya gitu guys. Jadi tadi tuh ya pasar persaingan tidak sempurna itu pokoknya masuk ke dalam pasar persaingan tidak sempurna. Karena kan di pasar persaingan tidak sempurna itu terjadi ketika penjual lebih sedikit daripada pembeli. Jadi di situ penjual itu sebagai price maker. Jadi kan kalau beli itu mau nggak mau beli jadinya karena cuman mereka aja yang jual gitu. Makanya ketika hal itu terjadilah pasar persaingan tidak sempurna. Jadi kegiatan yang terjadi itu tidak persaingan itu nggak sempurna gitu. Jadi terlalu memberikan benefit yang lebih terhadap satu pihak, yaitu pihak penjual. Kalau di kayak misalnya monopoli. Ini ada yang nanya lagi tadi apa nih pertanyaannya Kak mau nanya, itu yang turunan buat nentuin key action, kenapa yang dua nggak diturunin juga? Yang
Ini ya. Nah ini kan tadi diminta key action kan. Kenapa yang duanya nggak diturunin juga Kak? Ini udah pada belajar turunan belum di sekolah? Harusnya sih udah nggak sih, ya kan? Jadi ketika buat turunan itu, konstanta enggak maksudnya dia habis karena ini, gimana ya? Pokoknya konstantanya tuh habis dia jadinya gara-gara dia itu, wait, aku lupa. Gini, kalau kita turunan itu Hmm, pangkat dari bilangan tersebut itu dikurang 1 kan, benar? Nah, karena itu 2 pangkat 1, berarti itu ada pangkatnya 1 kan? Nah, 2 pangkat 1, satunya itu dikurang 1, jadi 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu nggak ada kan? Habis jadi bilangannya. Makanya 2-nya itu hilang. Sedangkan kalau 2P, berarti P-nya ini pangkat 1. P-nya yang pangkat 1. Nah, terus satunya dikurang 1, jadi 2P pangkat 0. Makanya P-nya hilang, sisa 2 doang. Gitu. Nah gitu guys. Jadi aku lupa. Nah, kalau di sini kan 2 dia sendiri. Ininya yang berpangkat tuh P-nya. Nah, jadinya kan habis P-nya hilang, jadi dia masih ada punya 2. Nah, makanya di sini dia 2-nya habis. Oke, sedangkan di P-nya 2-nya masih ada. Gitu, guys. Ada mau nanya lagi nggak? Pak, itu sih. Paham, Kak. Ini perbedaan Indonesia. Oke, nanti aku share ya. Maaf, coretannya jelek. Soalnya pakai mouse. Oke, ada yang mau nanya lagi nggak? Udah mau ini nih, udah mau Iya. jam 9. Jam 9. Mungkin ada yang mau tanya lagi. Biar jangan mengganggu hati kalau tidak paham. 1 menit lagi nih. Guys, ini yuk. Apa namanya? Dokumentasi. Oh iya. Pasti silahkan. Oh, ini aku matiin ya share screen. Iya. Yuk guys, sebelum kita selesai, jangan keluar dulu, ayo kita dokumentasi. Ekonomi tuh gak pernah dokumentasi deh, cuma sekali doang. Kita tuh terlalu ini gak sih? Gimana deh? Kasihkan ngobrol. Gimana deh masih terus? Oh ini dia stop share. Ya ampun. Oke. Yuk, on cam bentar yuk. On cam guys. Biar kita ada dokumentasi. Betul. Kita kan tidak tahu ya kapan bertemu lagi. Oh Maksudnya iya. pertemuan selanjutnya kan ganti tutor gitu. Benar. Next. Ini ganti tutor. Yuk, Hey lagi guys, yuk. Keren banget, gak ketiduran. Iya. Semangat kalian yang mau menempuh perjuangan tahun depan. Iya. Udah. Kalau ada kayak soal, misalkan kalian dapat soal gitu yang kalian nggak ngerti, apa tanya aja di grup. Nanti aku ada Mede, ada Kanu, ada Sasa juga bisa bantu jawab. Iya. Oke, ini udah semua ya. Aku SS. 1, sabar. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Pakai gaya. 1, 2, 3. Oke. Makasih ya semuanya udah hadir. Makasih guys. Jangan lupa hari Sabtu ada kelas. Ya, hari Sabtu kita ada kelas. Itu kelasnya kelas publik kan ya? Kayaknya iya. Nah, nanti bareng Kak Sasya bahas soal elastisitas, dibahas tuntas. Tapi aku belum pasti, tapi pasti sama Sasha. Mungkin
kan ya hari Sabtu? Kenapa? Bahas Sebentar. soal. Iya, bahas soal. Jadi buat kalian mungkin ada yang mau ditanyakan soalnya elastisitas ya. Nanti hari Sabtu bisa ditanya aja. Iya, malam minggu. Malam mingguan buat kalian yang nggak ada kerjaan malam mingguan. Iya. Oke guys, thank you guys for today. Makasih. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama.